Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Haryo pada pelajaran tematik Mobile PPKN. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 dan 4. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya hari ini? Yang pertama, kita akan mengenal ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Pasti anak-anak tahu ruangan apa saja yang akan Pak Haryo sampaikan. Dan mungkin anak-anak yang belum paham bisa menyimak lebih kusuk lagi dalam menyimak video dari Pak Haryo. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah ruangan yang digunakan untuk belajar atau ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Setiap sekolahan pasti memiliki kelas dan setiap angkatan juga memiliki kelas. Begitu, untuk contoh kelas ini ada suatu ruangan kelas yang terdapat siswa-siswi yang sedang belajar. Selanjutnya adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku atau tempat menyimpan koleksi-koleksi buku-buku bacaan milik sekolah. Ini adalah contoh perpustakaan. Perpustakaan ini ada di Perpustakaan Nasional Jakarta. Selanjutnya adalah kantin. Ini banyak disenangi ketika anak-anak pulang sekolah, yaitu tempat menyantap makanan atau tempat jual beli makanan di sekolah. Contoh dari kantin sendiri seperti ini. Anak pasti pernah ya jajan atau makan di kantin bersama orang tua maupun teman. Selanjutnya adalah halaman sekolah. Nah, halaman sekolah ini adalah tempat untuk melakukan kegiatan bermain siswa, upacara, berolahraga, dan lain sebagainya. Setiap sekolahan pasti memiliki halaman seperti SD Mutual yang memiliki halaman yang sangat luas dan ada tempat bermain bulu tangkis. Kantor guru. Kantor guru adalah tempat atau ruangan khusus untuk Bapak Ibu guru mengerjakan administrasi. Selain Bapak Ibu guru bekerja di kelas, mengajar di kelas dengan anak-anak, Bapak Ibu guru juga memiliki ruangan khusus, yaitu kantor guru. Biasanya Bapak Ibu guru melakukan administrasi atau pekerjaan-pekerjaan selain mengajar. Ini contoh ruangan guru yang ada di SD. Ini adalah kantor kepala sekolah. Setiap sekolahan pasti memiliki yang namanya kepala sekolah. Dan kepala sekolah memiliki ruangan tersendiri. Nah, kantor kepala sekolah adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk bekerja seorang kepala sekolah. Contohnya seperti ini, anak-anak di sekolahan SD Mutual juga memiliki kantor sendiri, di SD-SD lain juga memiliki kantor kepala sekolah sendiri. Selanjutnya, kita akan belajar aturan bermain di sekolah. Yang pertama, tidak merusak gedung dan alat-alat sekolah. Bermain hanya saat istirahat. Tidak bermain di dalam kelas ketika istirahat. Bermain hanya di halaman sekolah. Tidak bermain sesuatu yang berbahaya. Dan di sekolah-sekolah pasti memiliki aturan tersendiri. Kenapa kita harus menjaga sekolahan kita agar sekolahan kita nampak
indah, kita nyaman, dan kita asik belajar. Selanjutnya adalah aturan di tempat wisata. Pengunjung tertib mematuhi aturan. Pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Pengunjung tidak merusak tanaman. Dimanapun berada, pasti ada aturannya. Nah, jika kita mematuhi aturan, kita dapat manfaat mematuhi aturan. Pengunjung merasa nyaman di taman atau di tempat wisata. Pengunjung merasa senang di taman atau di tempat wisata. Dan yang ketiga, tempat wisata menjadi bersih dan nyaman. Berwisata ke tempat sejarah. Anak-anak pasti pernah ya berwisata di tempat sejarah. Misal, museum atau tempat ibadah. Museum sendiri adalah tempat menyimpan alat-alat atau sesuatu yang terjadi pada masa lalu, seperti benda-benda peninggalan. Contoh museum ada Museum Diponegoro, Museum Nasional atau Monas, Museum Jenderal Sudirman, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya yang pernah anak-anak kunjungi. Nah, di museum-museum ini adalah ada beberapa barang atau alat-alat ketika dulu masa penjajahan. Itu biasanya disimpan dan tempat penyimpanan itu dinamakan museum. Tempat ibadah biasanya di Masjid Agung Jawa Tengah atau di masjid-masjid Demak, masjid yang terdapat sejarah-sejarah atau biasanya dikunjungi orang-orang untuk berwisata religi.